Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan hasil observasi saya yang saya lakukan di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Nah, di sini ada dua poin yang saya gunakan untuk observasi. Yang pertama adalah gambaran umum daerah. Di sini ada beberapa poin juga, yaitu mengenai sejarah daerah, letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, serta potensi daerah. Untuk bagian 2 atau poin kedua, yaitu mengenai gambaran pembangunan masyarakat. Nah, di sini ada sejarah pembangunan, manfaat pembangunan, kelebihan pembangunan, serta kelemahan pembangunan. Di sini judul observasi saya yaitu pembangunan ekonomi di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Nah, kembali ke sejarah daerah. Di sejarah daerah ini saya melakukan observasi di tempat tinggal saya di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat 2, Kelurahan 30 Ilir, RT 30 di Jalan Rambutan Dalam. Nah, di sini dulunya itu daerah rawa, yang mana daerah di sini masih banyak lahan kosong, belum ada pembangunan, masih banyak lapangan-lapangan. Nah, kondisinya itu dulu itu masih banyak jalannya itu masih tanah merah yang dipimpin oleh satu RT, yaitu RT 22. Seiring berjalannya waktu, RT tadi dibagi menjadi 5 RT. Jadi dari satu itu menjadi 5 RT. Nah, dengan itu wilayah semakin kecil. Setelah itu dari 5 RT itu menjadi dibagi lagi menjadi 11 RT. Nah, jadi masyarakat yang semakin banyak, lahan yang sudah semakin banyak pembangunannya, jadi diadakan pembagian menjadi 11 RT. Mungkin itu sejarah daerah tempat tinggal saya. Yaitu selanjutnya mengenai letak geografis. Nah, letak geografis yang ada di RT 30 ini yaitu wilayahnya itu sangat kecil, sering terjadi banjir juga, di mana di RT 30 ini di Kecamatan Ilir Barat 2 tidak ada sekolah. Nah, kenapa tidak ada sekolah? Karena lahannya sangat sempit dan masyarakatnya juga, nah, rumahnya juga sangat mepet-mepet. Nah, jadi kalau ingin sekolah, anak-anak yang tinggal di Kecamatan Ilir Barat 2 ini harus ke Ilir Barat 1. Nah, di sana tuh terdapat banyak sekolah, kantor polisi, supermarket, pasar tradisional, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena di Ilir Barat 1 itu masih banyak lahan kosong, masih banyak lahan yang masih luas, belum banyak pembangunan. Nah, jadi kalau ingin sekolah itu harus ke Ilir Barat 1 dulu. Nah, tapi walaupun tidak ada sekolah di Ilir Barat 2, terdapat 5 TPA yang ada di Ilir Barat 2 ini. Jadi kegiatan anak-anak di sini kalau siang menjelang sore itu ialah mengaji. Jadi walaupun mereka tidak ada sekolah, tetapi di sini banyak tempat pembacaan ayat Al-Quran. Untuk mengenai jumlah penduduk di RT 30 ini adalah ada sebanyak 150 kepala keluarga. Di daerah ini sangat banyak, itu adalah usia anak-anak, yang mana hampir setiap rumah itu di RT 30 ini mempunyai anak balita atau anak-anak di usia 5 tahun ke atas, dan juga bayi. Untuk remaja masih dibilang sedikit. Untuk mata pencaharian di RT 30 ini rata-rata masyarakatnya bekerja menjadi buruh harian, karena hampir masyarakat yang ada di RT 30 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk sembako, kartu Indonesia Pintar, BPJS, kartu PKH, dan bantuan sosial yang lainnya. Untuk pegawai PNS atau swasta dan pegawai-pegawai yang lain masih sedikit untuk di daerah 30 ini, di RT 30 ini. Karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh harian. Untuk potensi daerah, jumlah penduduk yang ada di RT 30 ini ada sebanyak 150 kepala keluarga. Jadi ditambah juga ditambah juga masyarakatnya banyak anak-anak. Jadi untuk potensi daerah di RT 30 tidak ada, karena daerahnya sudah semakin sempit, rumah-rumah juga semakin berdekatan, tidak ada jarak lagi, serta lahan-lahan juga
seperti lapangan atau yang lainnya tidak ada lagi di RT30 ini. Mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai gambaran umum pembangunan masyarakat. Mengenai sejarah observasi saya, yaitu di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Mengenai sejarah pembangunan Pasar 16 Ilir, keberadaan Pasar 16 Ilir di Palembang sudah ada sejak tahun 1821 tahun yang lalu. Belanda yang berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam kemudian mengangkat potensi perekonomian di kawasan ini. Geliat perekonomian di Pasar 16 ini sekiranya sesungguhnya sudah dimulai sejak Kimas Hindi Pangeran Ari Kusumo Abdurrahim memindahkan pusat kekuasaan dari satu ilir yang dibakar habis oleh VOC pada tahun 1659 ke Kuto Cerangcang. Pada awal tahun 1900-an, pola pedagang di Pasar 16 Ilir itu menggunakan pola cungkukan, yaitu pola yang menghamparkan dagangannya di tanah. Kemudian berkembang dengan adanya pembangunan petak permanen khusus untuk para pedagang di pasar ini. Nah, di Pasar 16 ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan pembangunan Pasar 16 dan semakin pesatnya perkembangan Pasar 16 ini membuat para pedagang ini semakin senang karena semakin banyak orang yang berkunjung ke Pasar 16 membuat pendapatan mereka juga bertambah. Di Pasar 16 ini juga terdapat petugas yang menjaga kebersihan, menjaga keamanan yang dengan upah sebesar 10.000 dalam satu hari. Nah, untuk kekurangan pembangunan Pasar 16 Ilir ini, menurut pedagang yang saya wawancarai, untuk kelemahan dari pembangunan Pasar 16 ini adalah ada pelaku-pelaku kriminalitas seperti masih adanya kecopetan dan masih banyak gelandangan serta pengemis, yang mana anak-anak yang di bawah umur yang menjadi pengemis atau yang mencari keuangan untuk keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Seharusnya anak-anak kecil yang ini tidak mencari nafkah untuk keluarganya, karena mencari keluarga adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Untuk mengenai struktur organisasi di Pasar 16, mengenai struktur organisasi dari hasil observasi yang saya mengenai pembangunan ekonomi Pasar 16 Ilir yang ada di Kota Palembang adalah yaitu melalui pemerintah Kota Palembang yang selanjutnya dibawahi oleh DP Pasar Palembang Jaya dan PT Ganda Tata Prima atau GTP. Untuk manfaat pembangunan dirasakan oleh Bapak Tio, orang yang saya wawancarai di Pasar 16. Dia berdagang sebagai penjual gorengan di Pasar 16 ini sudah sangat lama. Dia berkata dia sudah berdagang di sini sudah hampir 50 tahun. Manfaat pembangunan pasar ini juga memberikan manfaat kepada pedagang lainnya juga, seperti Bapak Syarif yang sudah saya wawancarai di Pasar 16. Dari kedua narasumber yang saya wawancara ini, mereka memiliki rasa atau dampak pembangunan 16 ini kepada mereka, yaitu sangat bermanfaat karena bisa membantu perekonomian serta kehidupan mereka dengan cara mereka berdagang dan mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Nah, di Pasar 16 ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan pembangunan Pasar 16 dan semakin pesatnya perkembangan Pasar 16 ini membuat para pedagang ini semakin senang karena semakin banyak orang yang berkunjung ke Pasar 16 membuat pendapatan mereka juga bertambah. Di Pasar 16 ini juga terdapat petugas yang menjaga kebersihan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.